Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak? Baik, Alhamdulillah tadi. alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini coba pastikan duduknya tuh masih ada yang belum rapi. Rapikan dulu duduknya ya. Yang paling ujung. Iya, Bu. Rapi. Ya sih. Hari ini Ibu akan belajar mengenai bab 2 yang berjudul menyambut usia balik. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Mas Doni. Siapa yang mimpin Bu doanya, Bu? Mimpin Ibu Nur. Mbak Nur. Nok Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih Nur. Setelah berdoa, akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu memahami konsep balik. Yang kedua, siswa mampu mengemukakan tanda-tanda usia balik. Yang ketiga, siswa mampu membandingkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Next. Manusia akan tumbuh berkembang dari mulai sejak lahir, remaja, dewasa, hingga usia senja. Next. Ini. Apa itu usia balik? Siapa yang tahu? Bisa jawab enggak? Apa itu balik? Doni, Bu, yang bisa jawab, Bu. Oh, coba Doni. Saya belum balik, Bu. Belum balik. Iya, Ibu lupa. Ada Ibu jelaskan dulu. Menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seseorang muslim dengan kewajiban menjalankan perintah agama. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi anak laki-laki yaitu mimpi basah berusia 12 tahunan atau lebih. Bagi perempuan yaitu haid, menstruasi mulai dari 10 tahunan atau lebih. Di sini anak-anak untuk perempuan ada yang sudah haid belum? Sudah, Bu. Belum, Bu. Pasti sih. Saya sudah, Bu. Alhamdulillah. Ini sudah balik ya. Ini sudah balik. Tanda balik menurut ilmu biologi Ibu akan jelaskan. Untuk laki-laki yang pertama adalah tumbuhnya rambut seperti berkumis, jenggot, jambang, rambut ketiak atau rambut kemaluan. Terus pertumbuhan fisik semakin cepat, tumbuh jakun dan perubahan suara. Suaranya berubah ya untuk laki-laki. Dan untuk perempuan, tumbuhnya rambut di bagian tertentu, rambut ketiak, rambut kemaluan, pertumbuhan bagian pinggul dan dada, serta perubahan suara.
Nah, di sini Ibu akan jelaskan larangan bagi yang beradas besar. Walaupun belum paham, Ibu jelaskan nggak apa-apa ya, boleh ya? Ya, Bu. Nah, larangan bagi orang yang beradas besar itu tidak boleh melakukan sholat, baik sholat 5 waktu maupun sholat sunnah. Yang kedua, berdiam di dalam masjid. Dan yang berikutnya, membaca atau menyentuh, menghafal Al-Quran. Itu tidak boleh ya, dilarang, sangat dilarang. Sampai sini, ada yang mau bertanya nggak? Enggak, Bu. Nah, alhamdulillah. Ibu akan berikan tugas ya. Minggu kemarin Ibu sudah membagi kelompoknya. Ibu bagi 3 kelompok. Tugasnya itu kalian membuat 5 pertanyaan beserta jawaban dari pembelajaran hari ini. Silakan Ibu tunggu 30 menit dari sekarang. Ya, yang sudah boleh dikumpulkan. Nah, Alhamdulillah setelah dinilai, nilainya bagus-bagus semua dan anak memahami pembelajaran. Walaupun ada yang belum paham, sambil belajar, insya Allah bisa paham. amin. Oke. Untuk Ibu akan menyimpulkan dari pembelajaran sekarang ya. Kesimpulannya yaitu ketika seseorang telah menginjak usia balik, maka mereka telah menjadi mukallaf yang bertanggung jawab memikul beban syariat secara penuh, dan mereka sudah diwajibkan untuk sholat dan melakukan ibadah wajib lainnya. Apabila ditinggalkan maka mendapatkan dosa. Sampai sini sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Bahwa kewajiban itu sangat penting. Apalagi sudah balik, terus wajib sholat, wajib puasa. Bagi yang meninggalkan akan mendapatkan sini. Dia mau bertanya nggak? Bu, saya Bu nanya. Tadi kan yang gambar, bukan udah balik ya Bu? Ya. Ada orang yang bertanya ini. Coba Bu Nur. Nur apa? TV. Kok suaranya ada dua? Ya, Nur. Nur. Itu Bu, kalau laki-laki tuh Bu, kalau udah disunat tuh Bu, itu sebenarnya udah balik belum sih Bu? Kalau laki-laki sudah disunat, sudah balik. Apalagi kalau dilihat dari umurnya, Nur. Kalau umurnya sudah di atas 10 tahun dan sudah disunat, alhamdulillah laki-laki tersebut sudah balik. Wajib melakukan sholat, wajib melakukan puasa. Apabila ditinggalkan maka mendapatkan dosa. Paham nggak, Nur? Tapi kan sekarang, kalau udah besar ya Bu, kalau misalnya yang anak kecil sih Bu, sekarang banyak yang disunat Bu. Padahal kan belum ada mimpi basah, belum tumbuh jakun. Iya, untuk anak kecil biasanya itu ada hal tertentu kayak dia punya sakit ataupun dia merasakan apa gitu. Terus kebanyakan kalau anak kecil pengen disunat, biasanya kebanyakan pengen cepet disunat aja gitu. Biasanya kalau Biar dapat Baik Ibu, makasih Bu.
Biar dapat uang, Bu, dapat uang. Biar dapat hadiah. Biar dapat hadiah. Aku udah Depok, Biar Bu. dapat uang sendiri. Sudah tidak ada yang bertanya lagi? Tidak. Oke. Terima kasih anak-anak untuk materi hari ini. Ibu tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbil Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf barangkali ada salah-salah kata ya. Wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asep, gimana Pak dosen? Saya dulu. Mangga Ibu Guru. Ya. Lanjut. Baiklah, tahan dulu untuk penampil akhir ya. Kita kasih applause. Luar biasa penampilannya Ibu semua ya, dari Ibu Anissa, kemudian Ibu Sunarnia, Ibu Neni, dan terakhir adalah Ibu Fitri. Sudah menampilkan peer teaching-nya dengan jarang dari awal, dari pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti dan juga ada kegiatan YouTube. Jadi kegiatan awal pendahuluan hampir semuanya menyampaikan langkah-langkahnya ya. Dan mungkin saya sekalian menyimpulkan untuk Bapak dan Ibu guru di kegiatan awal, kegiatan belajar mengajar, jangan lupa langkah-langkahnya semuanya dilakukan sesuai dengan modul ajar atau yang sudah Ibu buat ya, Ibu Bapak buat. Semuanya dilakukan. Kalau bisa tidak ada yang terlewat gitu ya, karena bagaimanapun itu sudah Bapak Guru kerjakan, lakukan gitu ya setiap hari di sekolah. Kemudian untuk di kegiatan inti Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ingatkan, kurangi metode ceramah, usahakan di kegiatan inti ini siswa yang aktif ya, peserta didik yang aktif, di kegiatan belajar mengajar bukan gurunya yang aktif. Jadikan pembelajaran itu menyenangkan, bisa melalui speaking juga. Kemudian tadi juga Bu Neni ya ada berkunjung ke kelompok, itu kan anak jadi bergerak, nggak hanya duduk di tempat gitu ya, bergerak, bisa juga komen gitu kan, anak-anak mengomentari kerjaan temennya gitu ya dengan kelompok. Nah itu bisa menjadikan pembelajaran itu menyenangkan, dan bisa juga dengan menggunakan media-media pembelajaran yang menarik. Cari ide-ide. Sebagai seorang guru kita harus banyak ide ya yang kreatif, bagaimana supaya nanti di kelas tuh anak tuh senang belajarnya gitu loh. Dan hanya butuh seorang guru itu menyempatkan waktu untuk membuat medianya ya, membuat medianya supaya anak tuh tertarik dengan pembelajaran agama. Bagaimana caranya gitu ya. Silakan Bapak dan Ibu berkreasi dengan medianya. Usahakan punya waktu untuk membuat model-model atau media-medianya itu. Sebenarnya hanya kita sekali kerjakan, kita buat medianya, dan nanti ke sana dipakai terus gitu. Untuk tahun depannya bisa dipakai gitu kan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita hanya cukup membuat satu kali media pembelajaran, tapi nanti bisa dipakai seterusnya. Kemudian dalam pembelajaran ini saya lihat dari 15 orang ini belum ada yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Padahal di kurikulum Merdeka ya, Pak Ibu diharapkan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, dan dituntut nanti ke depannya memang harus seperti itu gitu ya. Bapak Ibu di dalam guru penggerak saya pernah diajarkan ada yang namanya sosial emosional. Jadi dengan metode STOP gitu ya, saya coba terapkan di kelas. Dengan di awal sebelum pembelajaran itu kita menggiring siswa supaya siap untuk belajar. Jadi kita coba mencari musik gitu ya, mencari musik, boleh dipakai di YouTube atau di yang lainnya, yang ada suara gemericik air gitu ya. Kemudian anak-anak diajak untuk, Nana coba kita pejamkan mata sebentar, kemudian tarik nafas yang dalam, kemudian keluar. Itu sambil mereka itu mendengar suara gemericik air gitu ya. Kemudian coba
ketika mereka memejamkan mata itu, apa yang sudah kalian lakukan, hal baik apa yang sudah kalian lakukan hari ini, dari mulai kalian berangkat ke sekolah dari rumah, kemudian ke sekolah, di jalan bagaimana gitu ya, sampai dengan di sekolah, apa yang sudah kalian, hal baik apa yang sudah kalian lakukan gitu. Tapi mereka tetap tidak menjawab, hanya kita menyampaikan saja gitu ya. Terus aja nanti sampai di akhir silakan ambil nafas kembali, hembuskan, kemudian keluarkan, rasakan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu sambil mereka mendengar itu, jadi apa ya, memancing emosi mereka supaya mereka itu siap untuk belajar gitu. Nah, ini sudah saya coba terapkan di kelas dan alhamdulillah responnya luar biasa ya. Mereka lebih siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran gitu. Ini satu contoh aja ya Bapak Ibu, mungkin bisa dipraktekkan di sekolah. Kita tukar pikiran di sini ya, sharing aja gitu. Kemudian dalam penyajian materi juga Bapak Ibu jangan lupa, di dalam penyajian materi yang Bapak Ibu sampaikan, tadi saya lihat masih banyak gurunya yang aktif gitu ya. Padahal di sini untuk penyajian materi itu harus menggambarkan berbagai dimensi dari faktual, konseptual, prosedural gitu ya, metakognitif ya. Jadi mungkin Pak dosen lebih tahu tentang ini ya. Dan di kegiatan penutup, diingat-ingat Bapak Ibu ketika di kegiatan penutup, apakah capaian pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran yang kita buat di RPP itu sudah tercapai atau belum? Dengan cara bagaimana kita tahu bahwa tujuan pembelajaran itu tercapai? Yaitu dengan asesmen kan ya, asesmen formatif baik dengan lisan maupun dengan tulisan gitu ya. Dan di sini usahakan dalam membuat asesmen ini berbasis HOTS. Pak Ibu belajar untuk membuat soal yang menggunakan HOTS karena anak-anak kita di terakhir itu ada KM ya. Itu mereka di mana di situ selalu membaca soal-soalnya itu panjang-panjang. Jadi kita coba membuat seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalian kalau membuat soal itu malesnya berpikirnya gitu ya. Padahal dalam kehidupan sehari-hari aja gitu kita cantumkan sambil seperti bercerita gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian baru di ujungnya pertanyaan. Padahal mah pertanyaannya gampang. Cuman anak tuh dilatih untuk membaca dulu, muter dulu gitu lah. Baru nanti anak bisa memahami, oh ini maksudnya ini. Ya, jadi dalam pembelajaran penutup, di kegiatan penutup kita coba dengan menggunakan asesmen berbasis HOTS. Dan jangan lupa satu lagi, selipkan dalam pembelajaran itu moderasi beragama, Bapak Ibu. Ya, selipkan moderasi beragamanya dalam kegiatan pembelajaran, karena ini bisa untuk menanamkan jiwa kita moderat dalam beragama, gitu ya. Jadi jangan lupa dalam setiap pembelajaran kita coba selipkan. Dan yang terakhir, nanti ketika mungkin Bapak dan Ibu ketika membuat video pembelajaran jangan membuat sendiri ya. Minta tolong bantuan temannya, karena pernah lihat itu ketika mereka video sendiri gitu ya, ditaruh di mana gitu, posisinya hanya menghadap kepada gurunya, jadi nggak kelihatan muridnya lagi ngapain gitu. Jadi dengan meminta bantuan temannya, dia tahu kondisinya dari posisi depan, belakang gitu ya, dan siswanya bagaimana. Mungkin itu untuk Bapak dan Ibu guru pengalaman yang kemarin, tolong terapkan. Mudah-mudahan di Sanlam ini dalam kegiatan selanjutnya semuanya bisa melaksanakan dengan baik, kemudian lancar ya, dan sesuai dengan apa yang dan yang terpenting adalah Bapak dan Ibu guru semuanya sehat bisa sampai di kegiatan terakhir nanti. Itu saja Bapak dan Ibu, mohon maaf, terima kasih. Bapak Asep, mangga barangkali mau disempurnakan. Iya, baik. Terima kasih Bu Guru semuanya. Saya mengucapkan selamat kepada semuanya yang sudah akhir di sesi ini sampai ke bill teaching ya. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan lagi beberapa tahap komprehensif ya.